melakukan coklit di wilayah kepulauan begitu. Nah, kira-kira apa nih tantangannya Bapak Ibu? Tolong Ibu, kita boleh lihat KK atau KTP-nya. Jadi banyak yang sangka itu mau ada dapat apa gitu. Iya, dapat. Ini tuh buat pemilu pilkada gitu. Loh kan kita kemarin udah didata juga buat pemilu presiden. Iya, tapi kan lain lagi gitu. Ada yang bersikeras. Kelapa Dua itu kan rumahnya panggung tuh. Jadi kadang-kadang kalau kita nyari ke atas, ibu-ibu lagi pada ngumpul di bawah, lagi pada main gitu. Jangan dibuat pinjol ya Bu, gitu kadang-kadang. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPU RI. Teman pemilih, saat ini kita memasuki tahapan pencocokan dan penelitian dengan tentang waktu 24 Juni sampai 24 Juli 2024. Nah, teman pemilih, rasanya tidak afdol kalau kita tidak berbincang langsung dengan Pantarlih, ini petugas yang langsung turun untuk melakukan coklit ya. Di studio sudah hadir bersama saya dua orang Pantarlih, Ibu Julianti dari Pulau Kelapa dan Pak Fadli dari Pulau Pramuka. Say hi dulu Bapak Ibu ke teman pemilih. Baik, Ibu Julianti dan Pak Fadli. Ini adalah Pantarlih untuk pilkada ya Bu ya, pilkada 2024. Tapi sebelumnya juga pernah menjadi Pantarlih di pemilu 2024 ya Ibu. Nah, kenapa sih Bapak Ibu mau ini jadi Pantarlih? Ya, saya. Kenapa saya mau jadi Pantarlih? Pertama, karena saya ingin lebih dekat dengan warga. Kedua, pengen lebih tahu apa sih Pantarlih. Ternyata Pantarlih itu seru. Banyak yang kita tidak tahu menjadi tahu, banyak yang kita tidak kenal menjadi kenal. Khususnya saya pencocokan di tahun pemilu yang kemarin kerja sendiri. Kalau untuk yang kemarin kerja sendiri, kalau sekarang kan setiap Pantarlih itu di setiap TPS dua Pantarlih. Jadi bedanya di situ. Jadi sekarang lebih karena pengalaman dari kemarin udah, jadi sekarang yang kedua lebih udah banyak yang dikenal lah gitu. Jadi sekarang alhamdulillah banyak warga-warga yang kita udah kenal dekat. Banyak yang udah kenal dekat ya Bu ya. Wah, tapi kalau Bapak Ibu ini memang tinggalnya di Pulau Seribu? Ya, di Pulau Seribu. Tapi di pulau yang berbeda. Di pulau yang berbeda. Ibu dari Pulau Kelapa ya Bu, Bapak di Pulau Pramuka. Kalau Bapak kenapa Pak mau jadi Pantarlih ini Pak? Kalau awal pertama kali tuh ada yang nawarin ya, mau jadi Pantarlih gitu kan. Terus kebetulan teman nawarin, nih ikut aja jadi Pantarlih gitu kan. Kerjanya ngapain? Cuman ngedata gitu kan, nyocokin data pemilih sama seperti di KK dan KTP. Nah setelah itu, oh ya udah deh nggak apa-apa ikut. Nah setelah jalan ternyata memang seru juga ya. Banyak maksudnya ketika ketemu warga gitu kan, tidak hanya ngelihat data, ngelihat mencocokkan data, tapi banyak cerita-cerita dari masyarakat yang, oh kenapa sih calonnya harus dengan dia gitu. Banyak cerita tentang keadaan pemilu nantinya gitu loh. Jadi dicurhatin gitu ya. Iya gitu. Bahkan ada yang beberapa pendukung gitu kan, wah ini pasti kayak gini, Wah, yang penting itu sih yang jadi seru dah. Ketika pendaftaran Pantarlih pemilu pilkada, akhirnya mau lagi coba ikut lagi, daftar lagi, dan akhirnya kepilih. Dan ada cerita baru lagi juga gitu loh, ketika di presiden sama di pemilu pilkada gubernur. Nah, cerita barunya itu apa itu Pak? Boleh di-spill nggak ke teman pemilih? Iya, kalau dulu kan waktu presiden kita calonnya udah ada ya, udah ketahuan gitu. Nah kalau sekarang kan belum ada publikasi tentang calon gubernurnya siapa dan berapa paslon yang akan bertanding. Nah itu jadi ada pertanyaan-pertanyaan gitu, oh siapa nih, oh kira kok belum ada nih calon gubernurnya gitu kan, belum ada nih
siapa yang jadi calon gubernur, siapa yang mau jadi wakil gubernurnya gitu. Iya kita belum. Nah itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang seru juga sih untuk masyarakat gitu. Belum ada bursa nama-nama Iya. masuk bursa gitu ya Pak ya. Sementara waktu pemilu sudah ada Sudah nama-nama ada yang masuk bursa bursa gitu gitu. bakal calon. Kalau Ibu ada nggak Bu pengalaman-pengalaman menarik begitu Bu, cerita-cerita menarik yang bisa dibagikan ke teman Iya, pemilih? kemarin dari yang tahun yang kemarin tuh pas kita pendataan pada bilang kita kan suruh lihat nih, tolong Ibu kita boleh lihat KK atau KTP-nya. Jadi banyak yang sangka itu mau ada dapat apa gitu. Iya, dapat Iya, dapat bantuan apa dapat gitu. bantuan gitu. Pendataan buat bantuan. Iya, kadang-kadang begitu Ibu buat apa? Kadang-kadang di apa di ini nama warga jangan dibuat pinjol ya Bu gitu kan. Takut buat pinjol. Buat candaan doang sih sebenarnya. Tapi seru kesini kita seru, alhamdulillah. Kita kan di Kelapa itu banyak warga yang pendatang juga Ibu. Banyak yang datang yang dagang tuh, apalagi di RT 7 RW 4 banyak pendatang yang bertempat tinggal di situ. Jadi kita nggak kenal jadi kenal gitu kan. Kadang kan nama panggilan sama nama itunya asli, beda. beda. Iya. Kadang-kadang masa nggak tahu setiap hari kan ini main gitu kan, tapi kan nggak Setiap kenal hari ketemu, gitu. interaksi gitu kan. Tapi ternyata nama Yang nama seru. asli dan nama panggilan itu jauh berbeda. Beda, iya, karena itu kita sering temuin. Terus satu lagi kita kan kalau di Pulau Kelapa kan ada pulau nyebrang tuh, Nyebrang. ada pulau kita panggilnya Kelapa 2 atau Kongsi. Jadi kalau kita mau pencoklitan di situ ya harus menggunakan kapal kayu lagi kita nyebrang. Ya PP itu ada ininya lah, ada apa sih kayak bayaran gitu. Biayanya. Iya. Ada biaya lagi. Tapi seru di situ Mbak. Kalau kita itu kan kalau untuk di Kelapa 2 itu kan rumahnya panggung tuh. Jadi kadang-kadang kalau kita nyari ke atas, ibu-ibu lagi pada ngumpul di bawah, lagi pada main gitu. Iya. Iya ya Bu, Gitu, berdasarkan alhamdulillah serunya. lokasinya udah berbeda begitu Beda, kepulauan iya, ya Bu. Ya menarik ini teman pemilih. Biasanya kan kita coklatnya itu ya di darat lah begitu Bu. Darat, iya. Ini kan di kepulauan begitu ya Bu ya, yang otomatis dikelilingi laut dan pantai begitu. Iya, Nah. Nah, Bapak Ibu bisa diceritakan nggak keseharian jadi pantarlih itu gimana kesehariannya? Jadi misalnya nih Ibu biasanya mulai coklatnya tuh jam berapa? Terus kan harus cuaca lagi nggak menentu ini ya Bu ya. Itu bagaimana, ada kendala cuaca nggak sih begitu Ibu? Terus keseharian jadi pantarlih begitu. Iya. Saya biasanya kalau pencoklitan itu dimulai dari jam 8. Jam 8 baik. Jam 8 kita udah jalan. Kalau untuk sekarang karena di musim libur ya Mbak ya. Jadi banyak pada liburan. Iya. Kalau sekarang Jadi nih warga pulaunya sedang ke Jakarta atau ke Jakarta, daerah Ke lain. Jakarta ya? Sedang liburan. Jadi bawa anaknya liburan. Jadi banyak yang nggak ada di rumah gitu. Tapi nanti kita balik lagi konfirmasi atau sama warganya. Kalau misalkan ya dalam jangka ini kita nggak temuin nih, nggak datang, kita bisa mungkin harus cari informasi, kita kontak gitu. Bisa di ini nama keluarganya nggak diwakilin gitu. Tapi alhamdulillah sekarang untuk sekarang sih lancar-lancar aja sih, nggak ada kendala gitu. Alhamdulillah. Jadi jam 8 mulainya. Biasanya Mulai. satu hari itu dapat berapa rumah Ibu? Kalau kemarin saya jalan dari jam 8 sampai jam 4 ya, tapi jam 12 kita istirahat dulu, istirahat lagi, jalan lagi. Itu sekitaran 100 ini dapat 100 kakak. pemilih, 100 pemilih. 100 pemilih. Alhamdulillah dapat. Karena kan kalau untuk di pulau kan jarak rumah itu dekat-dekat, Mbak. Dekat-dekat ya. Iya. Dekat-dekat terus kita juga saling kenal jadi tinggal gitu aja. Jadi sebelum pencoklitan itu kita ini dulu nih di nomor kakaknya kita udah rapihin ini empat pemilih gitu. Jadi memudahkan kita. Jadi alhamdulillah satu hari itu kita bisa 100 pemilih udah kita 100 pemilih Iya. ya Bu. Wah, iya. Kalau Bapak gimana Pak? Iya, kalau saya mulai biasa jam 9 ya, jam 9 sampai jam 3. Sampai Jam 3. Nah, dalam satu hari itu kalau sekarang sih lebih sedikit ya, karena mungkin tadi orang-orangnya sedang liburan gitu kan, sedang tidak ada di pulau. Jadi lebih sedikit, paling satu hari itu bisa sampai 30 kakak. 30 kakak ya Pak? 30 kakak. 30 kakak itu berarti berapa pemilih Pak kira-kira Pak? 3 kakak 100 30 juga ya. bisa. Ada 3 Iya, satu kakak Ya, ada minimal 3 dua, pemilih aja kan. Minimal 2, 60-an. ya 60-an lah. 60-an. Kalau dihitungnya satu kakak 2 orang gitu. Kalau Ibu selesainya jam berapa Bu? Tadi kan Bapak jam 3. Kalau saya jam 4 Mbak. Oh, jam Jadi 4. pas sholat asar kita istirahat.
Tapi sekarang lebih enak sih karena berdua jadi lebih mudah. Iya. Nah kalau yang di pemilu sebelumnya sampai jam berapa Bu? Sampai malam-malam gitu nggak? Iya, kalau Sampai kemarin malam. tuh Iya Pak. Waktu pertama-tama tuh sampai waktu pemilu presiden itu sampai maghrib gitu ya. Iya. Bahkan malam tuh kayak karena ngejar waktu terus kita juga belum tahu nih antara kan kita ngelihatnya oh jumlah orangnya sampai 100-an gitu kan ya. Iya. Padahal kan kalau misalnya kita lihat lagi oh ternyata Kalau kalau per per kakak, kakak lebih lebih sedikit sedikit. gitu loh karena kan tadi kan satu kakak bisa 2 atau 3 orang gitu loh. Nah itu jadi setelah kemarin oh iya kita ngelihatnya kakak jadi lebih oh udah tahu nih caranya bagaimana gitu kan. Jadi nggak ngelihat jumlah data yang ada gitu kan. Jadi kita oh ya udah kita udah tahun kemarin bulan kemarin kita udah ngalamin kayak gitu kan. Jadi kita udah tahu sekarang kayak gitu. sekarang udah tahu. Jadi mempermudah kita sih kerjanya. Bapak Ibu mungkin teman pemilih penasaran ini. Gambaran di Pulau Kelapa dan Pulau Pramuka itu seperti apa sih lokasinya? Coba. Untuk lokasi sih ya untuk kalau bedanya dari daratan sama pulau tentu beda ya. Kalau untuk di Jakarta kan mungkin banyak gimana ya kayak Pantarli datang ke warga mungkin kayak yang tinggal di apartemen atau apa gitu kan. Kalau kita kan yang tadi saya bilang lebih mudah karena dia lebih dekat. Kayak saya per RT itu kan saya megang 2 RT 6 sama RT 7. Tapi kita karena udah pengalaman sebelumnya kita cara kerjanya udah tahu, jadi kayak tadi, jadi dari nomor kakak Mbak kita udah rapihin nih, dia ininya ada 3 atau 4, ada 4 pemilih, jadi kita udah siapkan, kita datang minta ininya benar. Kalau misalkan di situ kita menemukan penemuan berbeda atau ada anak yang udah nikah nih tapi belum pisah kakak, kita tanya udah punya kakak sendiri atau masih ini. Ada kadang-kadang kayak kemarin tuh masih kita ngadepin, Bu, dia udah nikah tapi belum surat nikahnya belum ini, kakaknya belum jadi, masih ikut kita. Jadi berdasarkan yang kita ini harus masuk sesuai sama yang kita temuin dulu, jangan langsung dipisahkan kecuali dia emang udah punya kakak tersendiri kayak gitu. Jadi sebetulnya lebih mudah karena terkumpul begitu ya Bu? Iya, terkumpul gitu. Terus jarak maksudnya di pulau itu kan rumahnya lebih kecil ya, luasannya lebih kecil, jadi kita lebih gampang sih, lebih mudah gitu. Jadi kan kalau misalnya dibandingin 5 wilayah kota, di Pulau Seribu itu ya karena kita satu pulau dan tidak terlalu besar gitu kan, nah, jadi itu lebih mudah sih. Lebih mudah, lebih kumpul di sini Iya. ya Bapak Ibu. Menarik ya teman-teman pemilih ya. Baik Bapak Ibu, kita masih akan ada cerita yang seru. Tetap stay tune, jangan kemana-mana, hanya di podcast KPRI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPWRI. Teman pemilih, terima kasih yang masih setia bergabung. Jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe, dan komen kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia supaya teman pemilih mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar kepemiluan. Ya, teman pemilih, tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang-bincang tentang cerita-cerita menarik dari Pantarli kita dari kepulauan Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu Ibu Yanti dari Pulau Kelapa dan Pak Fadil dari Pulau Pramuka. Nah, di segmen ini kita juga akan berbincang lagi Bapak Ibu seputar tantangannya. Kalau tadi cerita menariknya, sekarang tantangannya pasti ada tantangan tersendiri ya Bapak Ibu ya, apalagi melakukan coklit di wilayah kepulauan begitu. Nah, kira-kira apa nih tantangannya Bapak Ibu? Kalau saya 2 kali ikut Pantarli, tantangannya masih sama. Pertama itu kita menemukan data pedagang dari luar, dari Jakarta, numpang dagang di pulau, numpang data juga di pulau. Tapi setelah itu pindah, tapi nggak ada surat pindah. Setelah kita nyari, katanya orangnya udah nggak di sini Bu, udah di Jakarta, tapi datanya masih ada. Sementara kita kan tidak boleh menghilangkan data kalau tidak ada pembuktian bahwa seseorang itu pindah. Sampai sekarang pun kita masih temukan itu. Jadi untuk KPU, untuk ini dikumpulkan saja kata datanya seperti itu. Banyak nggak Bu yang seperti itu? Banyak. Lumayan banyak ya? Lumayan banyak. Terus solusinya apa Bu? Ya, jangan dicoklit dulu. Ditunggu aja. Ditunggu begitu. aja, iya. Baik. Kalau Bapak apa tantangannya Pak?
Kalau saya di Pulau Pramuka ya, khususnya Kelurahan Pulau Panggang, mungkin hampir sama ya. Kayak misalnya kita datang ke rumah warga, terus kayak ada penolakan, misalnya, oh ini tuh buat pemilu pilkada gitu. Loh kan kita kemarin udah didata juga buat pemilu presiden. Iya, tapi kan lain lagi gitu. Ada yang bersikeras pengen, ya udahlah udah didata ini, oh udah didata ini gitu kan. Jadi ya mereka kadang-kadang untuk nolak gitu kan. Jadi kalau misalnya saya begitu ketemu kayak gitu, solusi saya sih saya ngelapor ke RT atau RW-nya gitu. Lapor RT Jadi RW ya. jadi saya misalnya Ibu A tidak mau didata karena alasannya sudah didata gitu kan sebelumnya. Nah, jadi saya paling buat saya ngelapor ke RT-nya langsung. Jadi nanti ada bantuan dari RT untuk bicara dari RT ke si Ibu A tersebut kayak gitu. Terus kadang kita juga kan ada beberapa warga yang tinggal di atau ngejaga pulau-pulau pribadi gitu. Nah, itu sih menjadi tantangan juga ya karena membutuhkan transport walaupun dekat gitu kan, tapi transportnya itu lumayan juga gitu loh. Biaya nyebrang antar pulau juga lumayan seperti itu. Terus tambah lagi kalau misalnya kayak sekarang ini kan sedang pancaroba atau musimnya nggak tentu ya. Nggak tentu, iya, Ya betul. kadang hujan, kadang panas, terus ada ombak juga, kadang ombak juga. Nah, itu menjadi tantangan sih sebenarnya, tantangan yang luar biasa buat kita. Seperti itu. Kalau demografi pemilih di Kepulauan Seribu itu khususnya di Pulau Kelapa dan Pulau Pramuka itu bagaimana Bapak Ibu? Banyak pemilih usia berapa di usia berapa? Kalau sekarang nih banyak pemilih pemula ya, pemilih Banyak baru, pemilih pemula ya, Bapak Ibu? Karena mungkin waktu pilpres kemarin belum masuk cukup. gitu kan, belum cukup umurnya. Nah, ketika di pilkada ini banyak pemilih baru, pemula gitu. Banyak pemilih baru, ya, yang baru 17 tahun baru 17 begitu ya. Baik. Terus di tempat Ibu juga sama? Sama. Sama ya, oh, banyak pemilih baru berarti ya. Iya. Kemudian, nah ini nih mayoritas pekerjaan mereka kan nelayan ya Bapak Iya. Ibu ya. Nelayan itu biasanya subuh jalan atau malam subuh jalan? Subuh, iya, jalan. subuh. Sore baru pulang. Heeh. Nah itu rumahnya kosong atau ada yang nungguin begitu Bapak Ibu? Istrinya Oh istrinya Iya. biasanya ada di rumah ya. Tergantung kadang juga istrinya Kerja. dagang gitu kan, dagangnya nggak di rumah atau di tempat-tempat wisata gitu. Jadi kadang-kadang itu menjadi kendala juga sih sebenarnya. Jadi kita datang ke situ rumahnya kosong, suaminya pergi, istrinya sedang berdagang. Jadi seperti itu sih ya. Terus didatengin lagi Didatangin. datengin ulang. dalam waktu kapan Bapak Ibu? Paling besok. Besokannya Iya, begitu. kalau saya sih biasanya saya nemuin dulu nanti janjian kapan nih ada di rumah gitu. Oh, iya, buat iya. pencoklitan seperti itu sih. Sama kayak gitu. Sama juga ya Bapak Ibu ya. Wah, seru banget ini. Baik, kita break dulu. Kita masih akan mendengarkan cerita seru dari Bu Yanti dan Pak Fadli. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast KPRI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona, host podcast KPRI. Teman pemilih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen podcast KPRI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia supaya teman pemilih mendapatkan informasi terbaru seputar kepemiluan. Nah, kita tiba di akhir sesi bincang-bincang kita pada hari ini, dan ini kita kalau misalnya tadi saya dengar ya Bapak Ibu ya, suka dukanya ya, tantangannya untuk coklit di kepulauan begitu ya, Pulau Seribu begitu, sungguh luar biasa. Nah, gongnya ini Bapak Ibu, apakah ada pesan untuk teman pemilih? Silakan. Ya, untuk pemilih di Kepulauan Seribu khususnya di Kelurahan Pulau Panggang dan Pulau Pramuka, sukseskan pemilu pemilihan gubernur 2024, maaf. Jadi kita sudah setiap hari nih datangin Bapak Ibu buat coklit, terus waktunya Bapak Ibu nanti datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada DKI Jakarta. Ayo Bapak Ibu pemilih yang tidak ada di pulau, tolong tanggal 27 hadir di
TPS untuk melakukan pemilihan. Jangan golput ya, suara Anda menentukan Jakarta. Terima kasih. Yeay, 27 November jangan lupa teman pemilih, 27 November 2024 akan ada pesta demokrasi lagi, yaitu pilkada ya. Setelah pemilu kemarin ya, kita akan ada pesta demokrasi lagi di 27 November. Catat tanggalnya teman pemilih, jangan sampai nggak datang, jangan sampai golput. Baik, terima kasih Bu Yanti dan Pak Fadli sudah berkunjung ini ke studio podcast, dan terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona, host podcast undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPWRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Bye teman pemilih. Aduh.